Baik, sudah 40 yang bergabung di pagi ini. Kita mulai saja agenda sharing session pertama di tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di hari libur ini, semoga kita bisa mengisinya dengan hal yang bermanfaat. Salah satunya mendengarkan Bu Ulta sharing gitu. Agenda ini sebenarnya dikhususkan buat teman-teman yang sedang menyusun dan menyiapkan untuk membuat atau menulis gitu ya publikasi artikel ini. Dan sebenarnya ditujukan untuk semua angkatan sih ya, maksudnya nggak harus yang angkatan akhir gitu. Bagi teman-teman di sini yang angkatan 2020 yang semester 6, semester 4 atau bahkan semester 2 itu bisa mendengarkan atau menyiapkan, karena buat syarat sidang akhir atau yudisium itu yang penting nanti satu mahasiswa memiliki satu artikel ilmiah yang terpublikasi di jurnal terindeks Sinta selama jadi mahasiswa. Jadi nggak harus dari skripsinya atau tugas akhirnya, tapi bisa jadi tugas mata kuliah atau bahkan inisiasi sendiri gitu ya, atau ide sendiri untuk menulis terus bersama dengan dosen. Jadi salah satu syarat yang bisa diakui adalah Anda sebagai mahasiswa nanti harus mengajak atau diskusi dengan minimal satu gitu ya, baik itu dosen wali, dosen pengajar pengampu mata kuliahnya, atau bahkan dosen pembimbing. Oke. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, nanti agenda ini akan di share ulang gitu bagi yang mungkin memang ada ini ya yang merayakan kegiatan atau hari ini. Oke, Bu Ulta. Ya, Bu Bet. Nah, siap-siap. Oke. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga lagi ini ya. Sehat-sehat semua. Oke, siap. Kita nge-zoom. Siap-siap. Oke, langsung saya berikan waktu dan ilmunya ke Bulta untuk share screen dan langsung mulai sharing session. Nanti sesinya ada 2 gitu ya, pemaparan dari Bulta. Lalu kalau sudah selesai nanti teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung nanya di setelah pemaparan Bu Ulta. Silakan Bu Ulta. Oke, izin share ya. Sudah kelihatan ya? Iya sih. Oke. Terima kasih Bu Peta. Nih mulai aja langsung ya. Yoi. Silakan Bu. Oke. Kenapa dia? Oke. Terima kasih Bu Beta, terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir untuk Zoom hari ini. Ini sebenarnya kita sharing session ya, diskusi itu masih obrolan ringan lah gitu ya, masih nggak terlalu berat. Dan untuk hari ini kebetulan saya diminta untuk isi strategi publikasi ilmiah bagi mahasiswa yang dimana tadi sudah disinggung oleh Bu Bet. Kalau sebagai mahasiswa salah satu syarat yudisium, di mana kalau kita bilang sidang yudisium itu adalah sidang pengukuhan kalian sebagai mahasiswa S1 gitu ya, sudah lulus. Untuk kelulusan tersebut salah satu syaratnya adalah publikasi gitu. Dan mungkin banyak di antara teman-teman mahasiswa yang masih bingung gitu ya, ini bagaimana sih publikasi, sedangkan untuk yang mau ditulis apa gitu. Dan ini strategi mungkin ini sedikit apa ya, kalau bisa dibilang ya ini salah satu cara gitu ya untuk kita publikasi.
Mungkin ada beberapa di antara rekan-rekan yang sudah melakukan publikasi. Kita mulai ya. Untuk dan di sini yang pertama mengapa melakukan publikasi ilmiah? Kalau dibilang pun sebenarnya rekan-rekan mahasiswa dari semester 1, semester berapa ya, misalnya ada yang semester 6, sekarang ada yang semester sedang melakukan skripsi, itu kan pasti akan ada banyak melakukan, kita bilang ya research gitu ya, research. Jadi riset-riset yang sudah kita lakukan ini next-nya apa gitu, misalnya kita sudah punya produknya, lalu kita sudah punya misalnya kalau kayak produk yang software engineering, misalnya kita punya aplikasinya gitu, atau kita punya sistemnya, atau misalnya nanti yang di bidang data science kita sudah punya modelingnya gitu, kita nah jadi agar research kita ini dibilang selesai gitu ya, jadi kita harus melakukan yang namanya publikasi gitu. Nah di dalam publikasi ini ya kita bisa melakukannya melalui jurnal-jurnal yang sudah ada gitu, ada yang dimana kalau mungkin kalian pernah dengar atau sering mendengar juga ya Sinta 6, Sinta 3, Sinta 4, 2, ataupun misalnya nanti dari Scopus gitu ya. Nah itu bisa kita masukkan ke dalam jurnal-jurnal tersebut. Jadi kalau menurut Bapak Miller sini ya, if it wasn't published, it wasn't done. Jadi kita belum kelar gitu, kerja belum melakukan yang namanya publikasi. Nah, terus untuk yang ini tadi juga sudah ya, kita syarat yudisium sebagai mahasiswa Fasilkom SI ataupun IF ya, ini adalah harus mengunggah bukti LOA, letter of agreement, letter of accept. Jadi kalau yang namanya acceptance itu berarti kan sudah diterima gitu, publikasi kita, paper kita sudah diterima dan siap untuk dipublish gitu ya. Dan ini ada sebagai salah satu syarat yudisium kita. Dan kalau syarat sekarang kan masih minimal Sinta 6 ya kalau tidak salah Ibu Beta. Kalau next kita nggak tahu ya dia akan naik peringkat atau tidak. Sekarang masih Sinta 6, jadi minimal Sinta 6 itu sudah bisa dijadikan syarat publikasi, syarat sebagai sebuah syarat untuk yudisium ya. Dan ini strategi sebenarnya kalau dibilang strategi ya ini globalnya ya, kita harus memiliki yang namanya karya. Bisa kita jadi karya ilmiah. Berupa apa ya tadi saya bilang ya, bisa juga nanti dari misalnya kita biasa sudah project ya, jadi dan kita bisa publikasikan. Lalu juga nanti ada yang namanya memilih jurnal gitu, jurnal kita mau kita publish di mana gitu. Lalu kita harus download template. Nah ini penting juga nih template. Jadi setiap jurnal itu dia pasti akan memiliki template yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika kita melakukan publikasi dan reviewer akan melakukan review yang dilihat pertama kali, bukan reviewer ya, yang pertama kali sebelum kita di review itu adalah yang dilihat oleh editor. Jadi dia akan melihat template ini sudah sesuai atau belum dengan yang diminta oleh si jurnal tersebut. Kalau misalnya belum sesuai template yang kita buat ini ya, pasti akan dikembalikan gitu. Dia tidak akan bisa diberikan ke next step-nya ke reviewer-nya untuk mereview isinya. Jadi harus sesuai dengan template. Ya dibaca ya template-nya yang baik. Template kan marginnya lah atau misalnya nanti font size-nya, font style-nya gitu. Dan ada beberapa lagi yang mesti diperhatikan ya di template tersebut. Lalu kita harus ada beberapa tools yang bisa kita pakai ya. Misal contohnya di sini Turnitin. Saya rasa sih rekan-rekan mahasiswa sudah paham ya Turnitin itu untuk apa. Lalu ada Mendeley, boleh ditambahkan Mendeley ataupun misalnya punya Grammarly ataupun nanti ada beberapa tools yang kita gunakan untuk membantu kita untuk penulisan ilmiah kita. Nah ini memiliki karya kan ini yang pertama tadi sudah saya singgung juga ya, di mana setiap mata kuliah itu kemungkinan besar pasti akan ada yang namanya proyek akhir, apalagi kalau yang mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir nih, dia pasti adalah gitu ya proyek akhir yang diberikan oleh dosen. Nah ini sebenarnya kita bisa angkat nih, kita bisa
kita bisa jadikan dia sebagai karya ilmiah kita gitu. Dan persyaratannya yang mesti diingat tadi ya, kalau ingin dijadikan syarat sebagai yudisium itu berarti nama kita nama pertama dibantu dengan dosen gitu ya. Jadi dosen ini siapa? Ya dosen ini silakan aja menghubungi dosen misalnya mata kuliah yang bersangkutan, atau misalnya ada dosen wali ataupun dosen-dosen yang kalian yang kalian kenal gitu, misalnya ya saya mau dengan Bu ini atau dengan Bapak ini, ya silakan saja menghubungi dosen tersebut, lalu nanti bisa diminta review, misalnya kalian sudah membuat papernya, atau misalnya kalian ingin melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum melakukan penulisan dan minta dosen tersebut untuk membantu gitu ya. Nah itu juga bisa. Jadi selain menunggu dari skripsi sebenarnya boleh nggak Bu? Ya boleh juga gitu, selain dari skripsi. Cuman kalau skripsi kan berarti menunggu gitu ya skripsinya selesai, atau misalnya sebelum at least belum sempurna banget, misalnya 80% atau 90% skripsinya sudah selesai. Nah itu berarti kan mungkin bisa kita jadikan untuk publikasi ya, tapi diingat ya ketika ingin publikasi di jurnal itu akan time ya, menunggu gitu. Jadi ada waktu menunggunya ya, mungkin aja 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, mungkin bahkan ada yang tahun-tahun gitu sebelum di-review gitu. Ada setahun, kalau nggak salah kemarin ada yang pernah sampai setahun gitu. Nah itu dia ada waktunya juga. Jadi mumpung kita masih punya waktu, ya silakan saja publikasi dulu gitu. Jadi bisa kita jadikan nanti sebagai satu syarat kita untuk sidang judisium nanti gitu ya. Ini pasti harus memiliki karya dulu. Lalu yang diingat di sini ada organisasi yang mengindeks jurnal ya. Ada yang dari Thomson Reuters Web of Science, Clarivate gitu ya, atau Scopus, ataupun dari Google Scholar gitu. Nah, mungkin kalian sering lihat juga ini Google Scholar, Scopus gitu ya. Nah, ini adalah beberapa organisasi yang mengindeks selain dari di atas ini ada juga IBS, ada juga DBLP, ada juga ProQuest gitu. Jadi ini selevel dengan Scholar gitu. Jadi kalau untuk yang Scopus ini kan bisa kita bilang ini banyak internasional ya. Untuk yang Thomson juga dia internasional, ini levelnya baik, level paling baik itu dari Thomson. Kalau Scopus ini sebenarnya banyak juga ya, ini level standar nih biasa dijadikan untuk PhD gitu atau untuk dokter, ataupun tapi tidak tertutup kemungkinan kalian juga bisa menggunakan yang dari Scopus gitu, karena apalagi kita di bidang computer science gitu ya, di bidang computer science baik IF ataupun SI itu kan yang namanya teknologi itu kan saat ataupun perputaran perubahannya itu cepat sekali ya terjadi ya, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi penelitian yang baru. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk itu. Lalu di Google Scholar ini dia launch di tahun 2004. Nah ini dia mengindeks semua publikasi ilmiah yang online. Jadi di sini bisa dilihat dari Google Scholar ini yang indeks jurnal. Lalu yang peringkat jurnal ini algoritma, kalau kita ngomongin algoritma. Ini perankingan jurnal algoritmanya ada dari GIF, ada lalu ada source normalized impact per paper, ada H index gitu. Nah, jadi kalau yang Scholar, Google Scholar itu biasanya kita pakai H index. Kalau untuk yang Scopus biasa kita cari di SCR, di Simago, misalnya contohnya kayak gini nih, ini Simago, bisa lihat dari sini ya, simago.gr.com, dan di sini kita akan lihat di jurnal, misalnya kalian sudah punya jurnal, ini jurnal masuk ke Scopus mana gitu ya, itu bisa dilihat nih, dia masuk rankingnya mana. Ini misal kayak gini ya, dia contohnya kayak gini, bisa klik dari jurnal ranking ya, kita klik jurnal ranking, nanti dia akan muncul seperti sini. Jadi di sini bisa kita filter, kita pilih misalnya dari computer science jurnalnya apa saja gitu. Misalnya di sini ada foundation and trends in machine learning gitu. Nah dia Q1 nih masuk di Q1, oh berarti tinggi banget gitu ya, ini masuk Q1, ini jurnal. Nah di H index-nya ada 36. Nah ini oh ini bisa kita mau, kalau kamu pengen publish di Q1 di jurnal ini misalnya gitu, oh jurnal ini berarti dia sudah terakreditasi, ini sudah terindeks di Q1 Scopus. Nah itu kalau Scopus. Lalu kalau untuk yang Sinta gimana? Kalau Sinta
cari sih Kemenristek ya, Sinta.Kemenristek, bukan Kemenristek ya, sinta.kemendikbud.go.id journals. Nah di sini bisa kita lihat nih, kalian bingung ya misalnya, Bu saya bingung mau masukin jurnal mana gitu misalnya. Ini bisa pilih di sini, lalu nanti bisa kita klik filter ya. Bisa kita klik filter di sini. Sebentar, nah ya. Yang filter ini bisa kita klik. Lalu nanti akan munculnya akan seperti ini nih. Jadi kalau kita pengen pilih Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, atau Sinta 6 ya tinggal checklist ya. Lalu subjek areanya apa? Kita biasanya kan di engineering gitu. Atau kalau sains ya terlalu besar ya. Bisa juga engineering, nah atau untuk sains nanti mungkin ada computer science itu. Nah ini bisa kita gitu ya, filter jurnal. Oh saya mau masukin jurnal ke sini, lalu nanti tinggal kita klik aja. Oh jurnalnya di sini, ini dia Sinta berapa, lalu alamatnya di mana, bla bla bla. Nanti kita bisa langsung download template-nya gitu ya. Ini bisa dilihat juga di Sinta. Lalu next kita download template. Nah ini penting juga gitu ya. Template jangan sampai nanti ketika sudah submit gitu ya, sudah submit tapi template-nya berbeda, sudah otomatis langsung dinilai sama editornya. Kadang-kadang apalagi kalau tersebut reputasinya bagus gitu ya, nah itu sudah langsung di up biasanya gitu. Nah ini template juga diperhatikan, mohon diperhatikan juga bagaimana cara penulisannya, itu juga masuk salah satu hal yang harus diperhatikan. Jadi masing-masing template pasti akan berbeda gitu ya antara jurnal satu dengan jurnal yang lain. Misalnya saya sudah submit di jurnal yang pertama, lalu sudah ada keputusan gitu ya, sudah ada keputusan kalau jurnal saya ini ditolak misal gitu, jurnal kita ditolak. Nah, jurnal kita ditolak masih bisa nggak sih kita coba masukin jurnal lain gitu ya, silakan saja, yang pasti sudah ada keputusan ya, dan pastikan template-nya disesuaikan lagi dengan jurnal tujuan gitu. Jadi template ini pada diperhatikan juga. Lalu tools. Nah ini Turnitin, salah satu Turnitin yang pasti untuk masing-masing jurnal itu nanti mereka memiliki tingkat plagiasi yang berbeda-beda. Tapi kalau bisa usahakan antara 20 sampai 25%. Gitu ya. Kalau bisa di bawah 20 itu lebih bagus lagi. Nah, ini untuk plagiasi ya, dan gunakan Turnitin. Dan pasti kalau sekarang kan mungkin kalian pakainya Turnitin yang ada di online shop atau dari mana ya, pastikan dia no repository ya. Pastikan lihat lagi di sini, ini kan ada no repository di sini. Ini punya saya nih kebetulan, saya punya. Ini saya juga suka iseng ngecek ya, mahasiswa udah ngirimin proposalnya atau ngirimin saya papernya atau ini saya suka cek iseng-iseng. Lalu pastikan dia no repository. Kenapa? Karena kalau dia repository, pasti ketika cek pertama kali itu dia misalnya yang keluar hasilnya 30% gitu. Oh, saya mesti mau turunin nih gitu misalnya. Saya mau turunin, tapi ternyata ketika kita akan ngecek lagi, itu tiba-tiba 100%. Kenapa? Karena yang kita, atau enggak 100%, atau mungkin bisa tinggi ya kalau ada sedikit perubahan gitu. Misalnya ada 90 atau 80, malah makin tinggi. Ya karena apa? Karena yang kita sudah masukkan tadi, yang sebelumnya itu dia sudah masuk ke repository. Nah, untuk menghapus, repository itu bisa dihapus nggak, Bu? Bisa, tapi kita harus menghubungi admin yang bersangkutan, gitu. Nah, admin yang bersangkutan nanti akan minta ke pihak Turnitin untuk menghapus. Yang dihapus apa? Nanti kan ada nomor-nomor ini ya, submit-nya ya, misalnya nomor submit yang dari si Turnitin ini. Nah, ini kan agak ribet juga ya, apalagi kalau misalnya kita pakainya Turnitin dari misal beli gitu, bayar sekali ngecek berapa, suka ada begitu juga ya. Kita nggak tahu adminnya siapa, ini siapa, kalau dia lepas tanggung jawab bagaimana, kan mungkin juga kita lumayan juga ya kita harus mengubah isi biar dia tidak plagiatnya itu tidak tinggi. Gitu. Jadi pastikan dia no repository kalau yang punya Turnitin. Lalu nah ini juga untuk yang ini saya punya Grammarly. Jadi Grammarly ini bisa kita jadikan bantuan kita ya untuk apalagi kalau kalian masukinnya ke Sinta atas gitu ya, kemungkinan besar banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Untuk sekarang ya isiannya itu menggunakan bahasa Inggris. Sinta 4 juga ada yang sudah pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi di
ini yang bisa kita juga jadikan alat bantu kita ya untuk ya ngelihat strukturnya atau apanya gitu. Lalu next ini Grammarly. Nah, next ini yang ini saya rasa sih, saya harap sudah ya. Jadi dan ini salah satu syarat juga yang disyaratkan oleh para pengelola jurnal kalau kita menggunakan Mendeley gitu ya. Pasti ada di belakangnya tulisannya Mendeley. Nah, itu kan kelihatan. Dan di mana ketika kita yang di submit itu biasanya Word ya. Yang di submit itu Word. Nah, biasanya kalau ditunjuk kayak gini nih, ini kan ini saya tunjuk ya. Nah, itu dia kalau otomatis langsung berubah warnanya gitu. Jadi itu gitu satu. Saya nggak ngeblok gitu. Saya nggak ngeblok. Dan ini saya berarti sudah kelihatan nih kita pakai alat bantu untuk reference ya. Ini misalnya sini Oxford University ini otomatis ada di sini gitu, dan nanti akan muncul di daftar pustaka ya. Daftar pustaka dia akan langsung memunculkan ini yang lengkap ya gitu ya di daftar pustakanya kita. Ini kita bisa menggunakan Mendeley. Lalu perhatikan juga di template itu kan ada style ya. Di sini nih ada ini style. Kalau yang kita menggunakan Mendeley ini sudah saya masukin pluginnya ke dalam Word. Di sini menggunakan oleh masing-masing paper. Perhatikan lagi stylenya apa. Kalau ini kan dia berarti pakai apa nih? Kayak gini ya. Dia pakai apa? Tapi ada juga yang lain gitu. Ada yang I3 gitu. Perhatikan juga stylenya apa. Jadi jangan ya, makanya kita harus benar-benar bisa ini juga ya template ya. Ini contoh yang dari Mendeley desktopnya saya. Jadi ini tinggal masukin aja semua referensi. Jadi nanti kita masukin autorsnya, title-nya, tahun berapa, di mana. Nah, kita pilih juga citation style-nya apa gitu, misalnya mau pakai apa. Kalau yang apa tuh biasanya ini American Psychological Association ini apa, atau ada juga banyak yang pakai IEEE gitu, diperhatikan juga. Lalu nah, untuk yang mengelola paper and review tadi ya, untuk yang Mendeley. Dan ini bisa kita bikin dulu Mendeley-nya, terus bikin kalau bingung nanti paper-papernya gitu kan, di sini ada bisa bikin juga folder ya di sini, folder-folder nih. Nah, ini tinggal kita masukin folder-foldernya, buat folder-foldernya. Jadi nanti papernya ataupun bukunya ataupun conference atau apapun itu nanti proceeding atau apalah gitu ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam masing-masing folder. Jadi susun juga ya. Nah, ini kita bisa bikin folder. Lalu dia akan otomatis. Nah, apabila Mendeley gagal membaca bibliografi, biasanya kan ketika kita download kita add gitu, kita add tambahan. Nanti kita masukin paper. Kadang-kadang ada juga yang gagal. Gitu, ada yang gagal membaca bibliografi dari paper. Nah, kita bisa pakai doi gitu ya. Doi-nya kan masing-masing jurnal atau paper kita kan punya doi-nya gitu ya. Nah, itu kita bisa pilih nanti di edit gitu, ada edit, nanti kita masukkan doi-nya. Gitu. Lalu kita bisa juga install MS Word plugin untuk membantu menuliskan citasi yang tadi ya di dalam Word-nya kita. Nah, ini sedikit tambahan. Mungkin kalian sering juga mendengar ya, ada yang technical paper, ada yang survei paper, ada yang textbook gitu ya. Nah, sebenarnya ini manfaatnya ada beberapa dari review literatur. Saya rasa ini juga didapetin di kelas di mata kuliah penulisan ilmiah ya. Dan ini textbook itu kita gunakan untuk memperdalam diteliti. Ini bisa kita cari di textbook. Lalu survei paper, ini memperdalam pengetahuan tentang topik lebih detail dari yang diteliti, ini survei paper. Lalu technical paper. Technical paper ini bisa kita peroleh untuk mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan, related research-nya kita. Karena kita pasti membutuhkan itu ya, ketika apalagi penulisan di mungkin ada yang namanya nanti di masing-masing jurnalnya ada yang namanya latar belakang atau introduction, pendahuluan gitu ya. Nah, itu pasti kita akan itu gitu. Terus nih kalau atau survei paper juga bisa untuk mengetahui perkembangan ilmu pada pilih. Kita akan melihat state of the art-nya.
Nah, untuk memperjelas masalah penelitian kita juga bisa dapetin dari technical paper. Nah, jadi ada banyak ya ininya manfaatnya. Jenis-jenis literatur ilmiah bisa kita ambil paper dari jurnal, lalu paper dari book chapter atau dari conference proceeding gitu ya. Bisa juga dari tesis dan disertasi atau bisa juga report dari organisasi yang terpercaya gitu. Misalnya kayak kita setiap misalnya di bidang kesehatan ya itu kayak Kemenkes gitu biasanya mengeluarkan laporan tahunan atau enggak laporan triwulan gitu ya tentang situasi kondisi kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan. Lalu ada juga buku textbook. Nah, ini jenis literatur ilmiah yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini mungkin agak sedikit nambah ya dari strategi, kita kan ngomongin strategi, cuman ini juga penting juga nih masalah penelitian. Masalah penelitian ini biasanya akan muncul di paper, dia di abstrak dan juga di introduction, gitu. Lalu masalah penelitian ini itu bisa kita bilang adalah alasan utama mengapa penelitian yang harus dilakukan. Jadi kan kita harus bisa tahu nih, dan juga di reviewer jurnal internasional itu dia menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Kalau misalnya dia tidak menemukan masalahnya apa, gitu ya, masalahnya apa, mungkin bisa juga nanti bisa direvisi gitu, atau ya mungkin ditolak gitu otomatis gitu. Jadi ini apaan gitu, ini nggak ada nih masalah penelitian nih, ini apa yang akan diangkat. Kalau misal kita nggak punya masalah penelitian, berarti nanti research kita ya bisa dibilang ini buat apa gitu, tujuannya nggak ada, orang nggak ada masalah, apa yang mau dikerjakan gitu ya. Jadi harus dilihat juga nih masalah penelitiannya, dan masalah penelitian harus objektif, tidak subjektif, dan harus bisa dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah gitu ya. Kita harus bisa, mungkin bisa kamu tambahkan dengan ada beberapa data empiris gitu ya, jadi bisa untuk menguat kalau emang itu adalah masalah. Lalu supaya logis dan valid perlu dilakukan objektivitas masalah dengan cara melandasi masalah penelitian dengan literatur terbaru. Jadi masalah penelitian ini munculnya di mana tadi ya? Di abstrak pasti akan ada muncul, lalu di introduction ataupun di latar belakang masalah gitu ya, di latar belakang. Nah, itu kan dia akan muncul. Terus ini alur terbentuknya masalah penelitian. Penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian, lalu di mana masalah penelitian sendiri muncul karena ada latar belakang masalah penelitian. Dan latar belakang masalah penelitian itu berangkatnya bisa dari masalah kehidupan atau objek penelitian. Jadi sampai dengan dijadikannya masalah penelitian. Kalau saya di kelas biasa nyebutnya adalah RP ya, research problem. Gitu sampai dengan dia muncul research problemnya kita. Dan ini contohnya ya. Latar belakang ya, misalnya penerapan XYZ untuk masalah E pada SVM untuk prediksi nilai tukar mata uang asing. Nah, di sini kalau bisa kita lihat nilai tukar uang adalah faktor penting pada perekonomian suatu negara. Nilai tukar uang perlu diprediksi supaya kebijakan perekonomian bisa diambil lebih akurat dan efisien. Terus ada tambahan lagi nih, metode untuk prediksi nilai tukar yang saat ini digunakan adalah regresi linear, neural network, dan support vector machine. Jadi pun ketika kita akan memilih algoritma yang akan digunakan, itu tidak serta-merta langsung menunjuk suatu algoritma yang kita lihat lagi. Nah, dari sini kita lihat dari ketiga ini, regresi linear, neural network, support vector machine, pasti mereka memiliki sebentar ya. Nah, ini regresi linear pasti dia akan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Misalnya regresi linear dia memiliki kelebihan A dan kelemahan B. Terus dari neural network dia memiliki kelebihan C dan kelemahan D. Terus SVM dia memiliki kelebihan bisa mengatasi masalah H, masalah B, ini masalah B pada masalah regresi linear, dan D dan neural network. Tapi dia memiliki kelemahan gitu ya. Terus masalah penelitiannya apa dari atas sana? Dari yang sudah kita temukan informasi ini ya, kebijakan perekonomian negara, enggak juga ya.
apakah prediksi nilai tukar mata uang asing, prediksi nilai tukar mata uang, itu masalahnya apa? Nah itu, tapi di sini apakah metode apa yang sebaiknya dipakai untuk prediksi nilai tukar mata uang asing, gitu, nilai tukar mata uang? Apakah ini bisa kita angkat jadi masalah penelitian? Tidak, gitu ya. Masalahnya kita bisa jadi supervektor mesin memiliki kelebihan memecahkan masalah B dan D. Ini tadi ya argumennya, tapi memiliki kelemahan E. Jadi kita bisa mengatasi ini, berarti kan kelemahan ini yang bisa kita angkat jadi sebuah masalah penelitian kita, bukannya tentang prediksi nilai tukar mata uang, gitu ya. Berarti ini ada salah satu kelemahan, atau mungkin kamu kalau pengen prediksi nilai tukar uang ya berarti apakah dia memiliki permasalahan yang bisa kita pecahkan dengan, misalnya kalau ini dengan data science ya berarti dengan data bisa nggak sih kita pecahkan gitu, atau misalnya nanti di bidang software engineering gitu ya disesuaikan lagi dengan permasalahannya ya pasti ya. Pasti harus bisa dilihat nih permasalahannya apa. Terus untuk citasi, nah ini juga citasi ya, karena emang namanya paper itu tadi apalagi yang kita melihat dari paper-paper lainnya yang sebelum-sebelumnya itu kita harus mencitasi. Citasi ini terminologinya ya, penggunaan referensi di teks atau naskah tulisan ilmiah. Dan penulisan citasi ini tergantung dari standar atau style penulisan referensi yang digunakan. Tadi ya yang ada di Mendeley ya, APA atau IEEE atau yang lain. Lalu usahakan citasi dan referensi bisa juga terindeks paper yang akan kita submit. Oke, kita tunggu Bu Ulta kembali lagi. Seperti ini jaringan. Teman-teman sambil diisi presensi ya, atau ditulis juga kira-kira apa yang nanti akan ditanyakan, sama boleh menuliskan ide atau masukannya untuk agenda sharing session selanjutnya di form presensi. Oke, Bu Ulta sudah balik lagi. Nah, oke, monggo dilanjut. Minum dulu Bu Ulta. Halo. Halo Bu Ulta. Suaranya masih mute? Ya maaf. Oke. Oke. Tadi sampai sini nggak nih? Ya betul, sampai sini, sampai jenis apa style dari citasi. Oke, terima kasih. Kita lanjutnya. Mohon maaf tadi kelempar. Tadi ini kita sudah sampai sini ya. Jadi kita harus pengambilan citasi harus kita lakukan juga ya. Next, nah tahapan pengambilan dari citasi ini kita bisa lihat ya, kita cari dan baca referensi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian kita. Lihat lagi ya, riset problemnya kita apa, gitu ya, RP-nya kita apa. Nah, itu kita lihat nih, kita bisa cari referensi yang berhubungan dengan riset problem kita, cari dan baca. Terus, selanjutnya, setelah kita cari dan baca, kita ambil catatan dari apa yang kita baca, lalu ikuti aturan umum pengambilan dari citasi. Ambil dan catat. Lalu atur susunan tinjauan pusaka referensi dari catatan yang kita ambil dengan baik. Ikutin lagi ya, aturan umum penulisan dari referensi. Ini pengambilan citasi. Lalu jenis citasi itu ada kutipan, quotation, parafrase, ringkasan, dan juga evaluasi. Ini berdasarkan Bibs dan Pond.
kutipan itu adalah kata-kata yang diambil persis sama dengan apa yang dituliskan tanpa perubahan, ditulis dalam tanda kutip, gitu ya, namanya kutipan gitu. Lalu parafrase ini menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri. Ambil pemikiran dari si penulis apa, parafrase. Ringkasan dari suatu tulisan, lalu ada evaluasi ini interpretasi dalam bentuk komentar, baik setuju atau tidak dengan menyebutkan alasannya. Mungkin aja dari penelitian sebelumnya dia sudah memberikan kesimpulannya apa gitu ya. Nah, kita tidak setuju nih untuk dengan kesimpulan yang diberikan oleh penulis sebelumnya misalnya itu. Nah, itu bisa kita masukkan sebagai evaluasi. Dan aturan citasi ini kadang-kadang ada banyak yang ada satu paragraf gitu ya, satu paragraf atau bahkan kalau misalnya kita ngomongin di skripsi ataupun proposal gitu, misalnya di bab 2 gitu ya, di bab 2 itu ada yang mengambil hanya dari satu penulis aja atau satu dari satu buah textbook aja gitu, semuanya ditulis masukin semua gitu. Jadi ada beberapa paragraf dari dia semua gitu misalnya. Ini juga ada aturannya ya. Sitasi kutipan yang diambil dari buku dan jurnal untuk teks, buku teks gitu ya. Dan 5% panjang tulisan untuk artikel harus diperhatikan. Jangan sampai kopas aja gitu. Kita menyebutkan sumber dari mana kutipan dan parafrase diperoleh, agar dari ini ya, dari seorang atau dari gitu ya, harus diizin juga. Lalu konsep dasar penulisan, kutipan itu tidak berarti bahwa satu paragraf kita copy paste. Nah, ini tadi yang saya singgung ya. Jadi praktek kayak gini, satu paragraf gitu ya, satu paragraf kita copy paste, ini bisa kita sebut sebagai plagiasi gitu. Jadi walaupun referensinya disebutkan sampai kopas, lalu kutipan hanya untuk hal penting gitu. Jadi hasil penelitian, teori, data, model, dan juga definisi dari paper. Terus segala kalimat yang tidak merujuk atau menunjukkan ke kutipan berarti adalah tulisan karya sendiri gitu. Jadi tapi itu juga bisa kita buktikan ya ketika nanti dicek dengan Turnitin itu kan kelihatan ya itu tulisan sendiri atau bukan. Terus daftar referensi bukan daftar bacaan, tapi daftar rujukan atau kutipan yang dibaca langsung, bukan dari penulis ketiga. Ingat ya, bukan dari penulis ketiga, tapi kita membaca langsung dari literatur yang kita punya. Nah, untuk mensitasi dari orang lain, ini suka ada dari kutipan orang lain yang orang lain tersebut yang mengutip gitu ya. Nah, itu bagaimana kalau yang kayak gini kan misal kayak gini ya, definisi logika fazi menurut Lotte Zadeh dalam Suyanto gitu ya. Misalnya penulisannya seperti ini, boleh nggak sih? Sebenarnya sih bisa kita bilang diperbolehkan, cuman ada baiknya kita langsung cari aja. Ini kan dia menurut Lotte Zadeh ini ya, Lotte Zadeh ini buku apa sih? Atau misalnya kalau misalnya kita tidak menemukan juga aplikasi aslinya, boleh silahkan kita citasi orang lain gitu. Tapi ya kalau tidak sampai ini cari aja dulu gitu ya. Papernya ada nggak sih, bukunya ada nggak sih, itu bisa kita cari gitu. Terus dan ini yang kecuali dalam keadaan ya, jangan terlalu banyak dilakukan untuk mensitasi orang lain. Kita tidak bisa mengakses publikasi aslinya, lalu juga bahasa asli publikasi bukan bahasa Inggris gitu, jadi sulit dipahami. Misalnya yang aslinya dia misalnya bahasa Rusia atau bahasa Korea gitu misalnya, atau bahasa Jerman, mungkin akan agak kesulitan bagi kita untuk memahami ya. Nah, itu boleh silakan. Lalu terlalu banyak melakukan ini bisa juga membuat kita peneliti yang malas gitu, kita nggak mau usaha gitu ya, cari-cari yang publikasi aslinya. Standar penulisan referensi ini sudah tadi ada di Mendeley ya, ada apa, Harvard, Vancouver, IEEE, ISO gitu ya. Ini ada standar penulisan referensinya kita. Dan ini sedikit lagi, judul penelitian paper ya, judul penelitian sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh penelitian. Kalau di
penulis kalau yang di skripsi, yang di tugas akhir di Fasilkom itu kalau nggak salah maksimal 14 kata ya. Cuman kalau bisa 8 sampai 12 kata gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang-panjang. Terus tidak ada singkatan, tidak menggunakan kata-kata redundan kayak study on, research on gitu. Dan judul ini harus wajib memuat ada metode yang diusulkan, tujuan penelitian sama objek penelitiannya. Judul penelitian gini ya, mungkin ada beberapa kata yang sebenarnya tujuannya apa, masalahnya, dan juga solusi yang ditawarkan juga apa gitu. Misal kayak gini, prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis PSO. Ini bisa kita jadikan pemilihan parameter pada SVM dengan menggunakan PSO untuk prediksi produksi padi. Nah, ini bisa kita gunakan seperti ini. Gitu. Jadi si SVM-nya itu mau diapain gitu ya. Si SVM-nya itu mau diapain. Nah, ini penelitian yang bisa kita gunakan. Metode, tujuan, sama objek. Jadi penerapan algoritma. Nah, ini untuk yang di metodenya ya, untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network. Nah, ini tujuannya nih. Dan juga untuk pengujian software metode black box, objeknya kita. Atau penerapan algoritma A-star yang diperbaiki untuk pencarian tempat parkir kosong di mall dan supermarket. Gitu ya. Ini ada beberapa tujuan. Mungkin ada beberapa yang bisa dijadikan contoh. Terus abstrak, di paper pasti ada abstrak, di tugas akhir juga harus ada abstrak. Nah, abstrak ini harus menggambarkan keseluruhan isi dari tulisan atau penelitian yang kita lakukan, lalu abstrak diuraikan dengan bahasa yang lugas, langsung ke sasaran, dan juga harus memuat ada masalah, metode, gitu yang ada masalah, metode, hasil, dan abstrak dibuat untuk satu paragraf, kata-kata kunci 5 gitu ya, biasanya ada yang 3 gitu. Pola pembuatan abstrak ini sekarang sampel ini GWS ada masalahnya apa sih gitu, lalu tujuannya apa. Ini abstrak, contohnya kayak gini ya, juga bisa nih, pada proses XYZ ada beberapa masalah yang muncul, yaitu masalah ABC yang membuat proses XYZ tidak efisien. Gitu. Masalah ABC akan diselesaikan dengan metode DEF yang efisien digunakan untuk memecahkan masalah seperti pada proses XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode DEF berhasil meningkatkan efisiensi sebesar X% apabila diterapkan untuk memecahkan masalah ABC tadi nih ya, masalah ABC pada proses XYZ. Gitu. Nah, ini salah satu sampelnya aja ya. Kadang-kadang ada juga yang memasukkan sampelnya itu teorinya gitu, yang ada di landasan teori dimasukkan lagi ke sini. Misalnya kayak algoritma ini adalah bla 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 gitu, dan itu nggak perlu dimasukin sebenarnya ya, karena abstrak isinya bukan itu gitu. Nah, ini contohnya resitasi yang salah yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini kan hanya baru bercerita ya, kita nggak ketemu ini sebenarnya masalahnya apa, lalu metode yang dipecahkannya apa, menggunakan metode apa, lalu hasilnya apa gitu. Ini contoh citasi yang salah. Sorry, bukan tadi ngomongin abstrak ya, sekarang citasi. Nah, ini kalau dibilang citasi yang salah, kenapa bisa salah? Karena ini kalau dilihat ini kan satu paragraf ya, gitu ya. Dia satu paragraf mencitasi semuanya gitu. Jadi ini salah. Nah, ini citasi yang sudah diperbaiki bisa seperti ini gitu. Jadi bisa kita mencitasi ada beberapa penulis gitu misalnya ya. Nah, ini dan terakhir ini adalah pendapat sendiri gitu. Jadi dari 2 ini bisa kita ambil kesimpulan ini citasi yang sudah diperbaiki, ataupun juga bisa ke citasi banyak reference. Misalnya seperti ini. Di hot topics. Jadi misalnya the researchers are still debating this hot topik. Jadi ada beberapa tentang topik tersebut masih menjadi perdebatan oleh beberapa peneliti. Misalnya di sini ada Jones, Lesman, Zhang gitu. Jadi mereka juga melakukan penelitian yang sama. Gitu. Jadi ini bisa kita lakukan juga citasi ke banyak referensi gitu. Contohnya kayak gini. Ini untuk yang algoritma untuk yang klasifikasi misalnya ya, dia ada
ada beberapa algoritma diklasifikasi, contohnya misalnya ada logistic regression berdasarkan Dinaro, lalu ada decision tree. Nah, decision tree ini juga ada banyak yang mengangkat ya, misalnya ada Kova dan Celia, lalu Gosford dan Gao gitu, dan juga ada neural network, Park, Wang, and Yu Zheng juga dia mengangkat tentang neural networks gitu. Nah, ini bisa kita juga masukkan sebagai citasi gitu, nggak usah panjang-panjang yang kita ceritakan satu-satu, tapi kalau emang ada penelitian yang melakukan yang menggunakan misalnya menggunakan metode atau algoritma yang sama, bisa kita masukkan. Dan ada di paper itu jangan sampai membuatnya kayak gini, gambar sebagai berikut atau seperti gambar yang di bawah ini, atau sebagai gambar seperti yang terlihat pada tabel di atas atau seperti yang terlihat pada tabel di bawah gitu. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata itu, tapi kita harus menyebutkan penomorannya gitu ya. Misalnya gambar 2.1 tentang apa, tabel 2.1 tentang apa, tabel 1.1 tentang apa gitu misalnya. Jadi kita harus menyebutkan penomorannya, dan setiap gambar dan tabel itu harus dinarasikan. Kita harus berikan penjelasan deskripsi dari masing-masing gambar dan tabel. Jadi jangan sampai kita masukin gambar tapi nggak diberi penjelasan gitu ya. Di paper pun juga dia pasti akan dipertanyakan, ini gambar apa sih, ini tabel apa sih gitu ya. Jadi itu harus diberikan penjelasan gitu ya. Lalu ini kita sudah masuk kesimpulan. Ya, penulisan ilmiah bisa kita tampilkan kontribusi pengetahuan ya, knowledge contribution kita dari penelitian yang dilakukan. Terus untuk susunan penulisan kita sebenarnya di hampir sebagian besar ya jurnal itu template-nya ada introduction, method, result, and discussion. Terus judul harus singkat, padat, dan jelas, dan juga menunjukkan kontribusi. Abstrak harus memuat masalah, metode, dan juga hasil. Lalu masalah penelitian harus tajam, eksplisit, dan dilandasi. Metode yang diusulkan harus divalidasi dan diukur efektivitasnya. Lalu penarikan kesimpulan harus sesuai dengan hasil penelitian dan selaras dengan masalah dan tujuan penelitian kita. Jadi jangan sampai nanti tujuannya apa, penarikan kesimpulannya apa gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya kita masukin ke skripsi di bab 1 itu kan ada rumusan masalah gitu ya, ada tujuan masalah, ada tujuan penelitian juga gitu. Nah, itu diselaraskan dengan kesimpulan yang ada di bab 5 gitu. Jadi biasanya kan rumusan masalah itu pertanyaan ya. Nah, nanti hasilnya itu kamu jawab di kesimpulan. Jadi selaras, sinkron gitu ya. Terus pengambilan referensi penelitian harus dari jurnal yang terindeks. Tadi ya, terindeksnya entah Scopus, entah nanti dari Google Scholar, dan entah dari Sinta gitu ya. Ini referensi penelitian kita. Terus proses pengiriman paper, kita kirim, cari jurnalnya apa, nilai-nilai JF-nya ataupun CSR-nya ataupun nanti Sinta berapa gitu ya, dan ukur kemampuan kita. Misalnya kita hanya bisa sampai Sinta 4 gitu atau Sinta 3 maksimal, ya jangan ke Sinta 2, Sinta 1, itu pasti akan lama banget gitu ya. Terus siapkan paper dengan mengikuti format penulisan yang stylenya sudah disediakan di situs jurnal, perhatikan template gitu ya, perhatikan template. Terus kirimkan paper melalui sistem submission, biasanya ada OJS-nya ya, yang disediakan di situs jurnal, masukkan dari situ, submit, jadi kita akan bisa melihat prosesnya sudah sampai mana. Terus paper yang sudah dikirim akan direview oleh reviewer. Proses review kadang-kadang bisa memakan waktu 3-12 bulan tergantung kualitas jurnal yang kita kirim. Setelah menerima hasil review, perbaiki paper. Jadi jangan sampai sudah di-review kamu diemin gitu ya. Jangan sampai sudah di-review kita diemin. Itu pernah terjadi dulu persyaratan yudisium itu hanya submit gitu ya Bu Beta kalau nggak salah ya, dan ada mahasiswa yang karena hanya butuhnya hanya bukti submit, jadi ketika ada yang harus direview didiemin gitu, tidak dilakukan revisi selanjutnya, dan itu akan berdampak ke kita, kembali ke Fasilkom gitu, berdampak kan ke Fasilkom. Jadi nanti mungkin aja kalau ada yang ingin submit di paper di jurnal tersebut mungkin akan di blacklist gitu ya. Jadi harus hati-hati itu. Jadi dan juga tidak boleh double
submit ya. Jadi kalau sudah submit di satu jurnal, udah stick di situ, stay di situ sampai ada keputusan gitu, sampai ada keputusan apakah jurnal kita ini akan ditolak atau diterima gitu ya. Kalau diterima berarti publish gitu. Jadi harus tunggu sampai ada keputusan. Jangan sampai oh ini lama di sini submit lagi atau lain gitu. Itu nggak boleh. Terus setelah paper kita dinyatakan diterima, tanpa lagi kita tinggal menunggu nomor dan juga volume dari jurnal yang memuat paper kita. Dan juga biasanya ada jurnal yang berbayar, ada yang gratis ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis, dan bayarannya itu pun tergantung ya, masing-masing jurnal berbeda-beda. Dia dilihat dari tingkatnya. Biasanya kelas 1 atau 2 itu lumayan mahal gitu ya, dan itu ya tergantung dari masing-masing jurnal juga. Gitu. Kalau yang gratis, ya pasti kan ada untung ruginya semuanya ya. Kalau yang gratis mungkin aja nanti prosesnya lama gitu, mungkin ya kamu harus sabar-sabar menunggu gitu ya, harus diperhatikan juga itu. Oke, thank you, sampai sini mungkin ada sedikit. Oke, terima kasih Bu Ulta. Ya tadi menyambung ya tadi yang disampaikan Bu Ulta itu buat pengalaman kita di Fasilkom. Angkatan 2016 saat itu syaratnya cuma submit. Jadinya saat itu benar-benar semangat sekali, semuanya mengirimkan ke banyak. Akhirnya kita dapat ancaman blacklist dari satu jurnal. Karena udah disubmit, diminta review, kok nggak diselesaikan revisinya. Nah, karena sekarang syaratnya harus LOE atau harus accepted dan sampai publish gitu ya, harapannya mulainya benar-benar tanggung jawab dari awal. Jadi kalau misalkan tadi template yang digunakan di jurnal A ya, itu yang digunakan sampai ada hasil. Kalau hasilnya ditolak ya berarti baru pindah ke jurnal yang lain. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangan, bisa langsung on mic, atau kalau misalkan kondisinya nggak bisa langsung ngomong boleh ditulis di chat. Silakan. Baik dari SI ataupun dari informatika diperbolehkan. Atau bagi teman-teman yang sedang proses mengerjakan nulis, ada kendala apa atau mungkin respon dari pengalaman teman-teman di jurnal yang Anda tuju, itu juga bisa di-sharing di hari ini. Silakan teman-teman. Ada unek-unek apa tentang syarat publikasi artikel ini? Unek-unek. Soalnya kemarin banyak Bu yang nggak ngerti gimana caranya atau nah itu dia Wahyu, silakan Wahyu. Cek, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Ya, silakan Wahyu. Ya, saya tanya mengenai tipe dari jurnal yang diterima itu seperti apa, Bu? Apakah penelitiannya itu berupa apa ya istilahnya? Pengusulan metodologi atau metodologi apa? Atau perbandingan dari studi literatur gitu? Atau bagaimana ya Bu, tipikal jurnal yang diperbolehkan untuk dipublish itu setiap emosi. Oke, terima kasih. Baik, itu aja. Oke, kalau untuk yang tipe, sebenarnya sih yang penting harus, kalau untuk yang perbandingan, mungkin kan bisa dijadikan yang SCR ya, kok SCR, yang bisa jadi lupa namanya itu. Yang pasti harus diingat masalahnya dulu nih apa gitu ya. Yang pasti yang dilihat yang pertama kali dilihat itu adalah riset problem ya gitu yuk. Jadi kalau kita punya riset problem gitu, misalnya kamu pengen mau membuat penelitian tentang membandingkan atau ingin membuat penelitian metodologi ini kayaknya kurang cukup gitu. Tapi kenapa alasannya sampai dengan diadakan kamu sampai harus melakukan penelitian itu gitu. Yang pasti yang pertama dilihat adalah itu sih yuk. Itu gimana?
Maaf Bu, tadi suaranya putus-putus. Oh, betul-betul. Oke, jadi yang penting yang pertama kali itu yang harus dilihat adalah pastikan pihak publisher itu dia akan melihat, pihak jurnal tersebut akan melihat permasalahan penelitian yang akan diangkat apa. Gitu. Kalau kamu ingin membandingkan, kenapa sampai kita harus membandingkan? Gitu. Yang penting harus ada permasalahan penelitiannya. Itu sih yuk. Oh ya, baik. Berarti harus jelas di permasalahan Iya, penelitiannya ya. permasalahan penelitian itu penting banget gitu. Sampai makanya pihak jurnal tersebut akan menganggap, oh ini penting nih, ini penting, ini layak untuk di-publish. Kalau kita nggak punya masalah penelitian, ya untuk gitu juga aku, gitu ya tujuannya aku, apalagi nanti hasilnya. Itu sih yuk, Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. sama-sama. Ada lagi? Nah, itu ada di chat, Elis. Sudah pernah publikasi artikel, tapi tidak dikasih out dari pihak I know. Apakah berpengaruh? Ini sih Elis, posisinya sebenarnya jurnal itu ngasih LOA dalam bentuk letter atau dalam bentuk dokumen atau enggak. Kalau misalkan publikasinya sudah publish gitu ya, udah ada di web OJS jurnalnya, maka itu sudah selesai gitu. Sudah di atasnya LOA, bahkan sudah publish soalnya. Jadi nanti kalau misalkan buat syarat, ya Anda capture dari web jurnalnya bahwa sudah mempublikasikan artikel ilmiah. Begitu Elis. Jadi ada jurnal yang setiap tahapannya ngasih info ke email gitu ya, atau dokumen ke email bahwa nama ini tadi yang diceritakan Bu Ulta ya, judul ini, penulis ini akan diterbitkan pada nomor sekian, volume sekian, tahun sekian gitu. Itu kita bisa sebut. Atau mungkin Bu Ulta bisa ada contoh gitu, bisa ditunjukkan ini loh contoh LOE, atau mungkin di web OJS yang pernah kayak apa sih tahapan kalau misalkan submit terus statusnya review gitu, ada kalau ada gitu. Kalau soalnya kan pasti harus nyari-nyari harus buka-buka gitu. Mungkin Elis posisi yang ada di publikasinya gimana? Kalau misalnya sudah ada di webnya bisa diakses, ya berarti udah publish. Oke Elis, nah ada lagi ya Viva. Tentang plagiarisme jurnal tadi 20-25, hanya konten jurnalnya aja apa satu template juga dihitung sampai daftar pustaka. Nah oke Bu Ulta. Oke, kalau untuk yang itu biasanya kita nggak daftar pustaka itu nggak dihitung ya. Pakai daftar satu template tapi nggak dipakai daftar pustakanya. Gitu. Biasanya kalau daftar pustaka itu kan kalau tim kan ada yang bisa di-include, bisa yang nggak di-include gitu ya. Jadi biasanya daftar pustaka yang nggak ikut. Gitu kita. Oke, terus tadi saya stop share dulu ya. Oke. Terus kalau untuk yang LOA ini yang dulu sih saya nggak dari OJS ya, cuma ini udah di download kayak gini nih. Gitu. Ini kan LOA. Gitu, ini kayak gini LOA-nya. Jadi munculnya seperti ini, atau misal dari OJS biasanya kan ada muncul di OJS. Bentar saya cek dulu. Oke, pertanyaan dari Sophie. Biasanya kesalahan apa saja yang sering dilakukan pada penulisan artikel ilmiah? Kesalahan, oke, kalau kita lihat kesalahan ya pasti biasanya template. Gitu. Template-nya nggak sesuai, ada beberapa yang tidak sesuai, mungkin di paper tersebut ya tidak menjelaskan template-nya terlalu detail ya, cuman ada beberapa yang tidak sesuai. Terus yang pasti tadi gambar sama table itu kadang-kadang jadi masalah juga tuh, karena kita lupa memberikan narasinya.
gitu. Kita lupa menjelaskan gambar atau tabel yang sudah kita masukkan ke situ. Itu biasanya diminta untuk menjelaskan. Terus ada juga yang tadi ya masalah penelitian tuh awalnya tuh kadang-kadang kalau misalnya dia nggak nangkep ya diminta masukkan lagi masalah penelitiannya apa. Terus ada yang ke typo-typoan atau juga ketika untuk yang referensi ya kita mengutip itu kutipannya tidak ada di daftar pustaka itu, makanya kita memerlukan yang namanya mendeley. Kalau mendeley itu kalau sudah kita masukin kutipan gitu, dia pasti akan langsung muncul di daftar pustaka. Atau ada juga yang daftar pustakanya itu meminta minimum ada yang 10, ada yang 15 daftar pustaka ya. Nah, itu ada yang kurang. Nah, itu bisa kadang-kadang bisa diminta tambah gitu. Atau dia mintanya papernya yang kurang lebih yang maksimal 5 tahun ke belakang gitu. Mungkin ada yang kita masukkan yang lebih dari itu gitu. Ada beberapa ya. Itu biasanya sih yang terjadi kayak gitu sih. Tadi siapa yang tanya? Shopee. Shopee. Oke, lanjut dari Ririn, Bu. Jika submit jurnal, apa harus publish sesuai jurnal informatika atau boleh ke ya misal di sini pendidikan gitu atau jurnal yang lain? Kalau biasanya kalau kita informatika ada beberapa persyaratan itu biasanya dari jurnal informatika kan ya yang ini nah. Iya sih, sebenarnya kalau di syarat di Judisium kan tidak tertulis secara apa ya, secara to the point gitu, harus sesuai dengan prodi atau harus sesuai dengan fakultasnya gitu. Kalau kita di informatika, yang penting terindeks Sinta gitu. Jadi minimal Sinta 6 ya. Sekalian pertanyaan Puput ya, minimal Sinta 6. Jadi mungkin tadi Bu Ulta juga sudah menyampaikan di web Sinta ya, Kemdikbud tadi ada Sinta 1 sampai 6. Semakin kecil angkanya itu semakin tinggi gitu. Jadi Sinta 6 yang paling bawah gitu di antara itu. Pengalaman gitu ya mungkin ya Ririn buat teman-teman yang join hari ini. Dulu ada cerita Bu Ulta dari mahasiswa. Dia itu sudah publikasi di jurnal apa ya, pendidikan atau jurnal pokoknya bukan komputer lah ya, bukan komputer tapi dia menggunakan algoritma apa untuk menyelesaikan masalah di bidang tersebut. Secara syarat mah oke ya di Yudisium, tapi dari dosen pembimbingnya memberikan syarat untuk submit lagi di jurnal informatika atau di jurnal ilmu komputer ya, untuk syarat ACC maju ke kolokium gitu. Nah kan kalau kayak gitu kan berarti ya harus dipenuhi itu yang permintaan dari dosen pembimbing, karena tujuan dari publikasi tadi yang disampaikan Bu Ultah di slide awal gitu ya, kenapa harus publikasi, karena ada hasil penelitian dipublish gitu. Mungkin Ririn, kalau untuk masalah syarat Yudisium sebenarnya boleh gitu ya, boleh karena yang penting Sinta gitu, tapi secara keilmuan dan juga secara komitmen kita di Fasilkom pasti akan diarahkan ke yang bidangnya ada Fasilkomnya, atau boleh jurnal yang multidisiplin sih ya. Kelas Anda banyak banget yang ke jurnal yang dia semua bidang masuk di sana. Yang penting paper Anda penerapan keilmuan di bidang ilmu komputer gitu, baik itu yang informatika atau SI. Gitu mungkin ya Ririn. Nah lanjut ini ini Puput. Puput dari SI, syarat Yudisium sampai mendapatkan LOA. Ada syarat minimal LOA Sinta berapa? Oke, sudah terjawab ya, Sinta 6 minimal. Jadi kalau misalkan pengen tahu, tadi ditunjukkan Bu Ultah mungkin ya di Sinta Kemdikbud, kita tahu dia Sinta berapa. Pokoknya dicari nama jurnalnya di situ, kalau nemu berarti terindeks Sinta gitu. Itu sih cara. Oke, Alice bertanya untuk syarat Yudisium, artikelnya individu atau boleh kelompok. Sebenarnya begini, yang diakui Yudisium syaratnya itu nama pertama. Jadi misalkan Alice menulis dengan 2 temannya gitu ya, berarti ada 3 penulis mahasiswa dan bersama dosen gitu ya. Nah ini yang diaku sebagai syarat ya yang nama pertama tadi, si Alice tadi gitu. Gitu Alice. Jadi nanti nama kedua dan nama ketiga yang mahasiswa perlu menulis ulang baik dengan individu ataupun kelompok.
Jadi masing-masing mahasiswa pernah menjadi nama pertama di artikel ilmiah bersama dosen. Jadi apakah itu individu atau kelompok boleh. Tapi yang di aku hanya yang nama pertama. Begitu Elis dan teman-teman. Jadi kalau mau kelompokan boleh nanti gantian gitu ya. Misalkan satu kelompok 3 orang, berarti 3 orang saling mensupport untuk membuat 3 paper gitu. Jadi gantian A, B, C, B, A, C gitu misalkan, atau B, C, A gitu. Dan jangan lupa harus ada dosen yang mendampingi di akhir. Jadi apakah nama dosennya kedua, ketiga, atau keempat dipersilahkan. Begitu, Elis. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Ke teknis juga boleh kalau ada kendala dalam menyusun atau mungkin ini. Oke. Apakah ada perubahan kebijakan terkait Sinta berapa kedepannya nanti karena sekarang kan Sinta 6 gitu, Bu. Sebenarnya ini tuh sudah berubah ya, teman-teman. Kalau di sini 2019 masuk ya, dulu itu angkatan 2016 atau 2017 ya, saat itu tuh kebijakannya itu minimal Sinta 4 dan itu lumayan berat. Semua prodi di Unsika mengajukan keringanan, akhirnya diringankan sampai Sinta 6. Begitu sih untuk Aska Nabila. Jadi karena kalau nanya kebijakan di forum ini ya kita nggak punya kewenangan di sana ya Aska. Jadi tujuan sharing hari ini tuh agar teman-teman baik semester berapapun menyiapkan untuk satu artikel ke jurnal yang terindeks Sinta. Jadi mungkin nanti di kesempatan yang lain kita coba lihat ya paper-paper dari kakak-kakak kalian yang sudah masuk ke Sinta 6 sampai Sinta 2 juga ada gitu. Jadi kan saya yakin bukan hal yang impossible gitu. Teman-teman bisa menulis itu. Oke, lanjut dari ASCII punya OJS, sintak, dan sistematik. Kalau kita dari Fasilkom pakai template dan submit ke salah satu dari dua OJS itu boleh atau tidak? Lebih baik kita ambil OJS dari luar aja. Oke, kalau yang ini ya, misal nih ASCII dari prodi apa? Informatika atau SI? OSI. Oke, misal contoh nih, misal ASCII mau submit ke sistematik gitu ya. Ya boleh aja, sistematik atau sintak tuh sudah terindeks Sinta gitu. Yang mungkin yang perlu kita tahu gitu ya, karena ini adalah jurnal internal Fasilkom gitu ya, atau jurnal internal Unsika, pasti akan ada batasan user atau batasan author yang dari internal gitu. Misalkan sintak satu edisi itu slot untuk penulis internal ada 2 atau 3 gitu. Jadi saingannya di situ sih. Masalah boleh atau tidak itu dipersilahkan. Cuma yang nggak boleh kalau Anda submit ke dua-duanya gitu ya. Jadi pilih salah satu. Gitu ya mungkin. Kalau misalkan boleh nanti Anda kirim kedua kan jadi tadi yang disampaikan Bu Ultah tuh nggak boleh mendua gitu. Satu dulu diselesaikan. Dan Oke. ingat nanti jurnal itu ada batasan Nah, ya. publikasinya ya. Jadi satu jurnal bisa aja 10, bisa aja setiap edisi gitu. Jadi nggak banyak-banyak. Betul. Ada pengalaman Bu Ultah tentang membimbing mahasiswa menulis artikel ilmiah? Ada yang mau di-share ke teman-teman di sini? Bagaimana struggle-nya atau mungkin apa ya triknya gitu biar bisa memilih dari sekian ratus. Jadi kita posisi di ilmu komputer tuh jurnal Sintanya tuh hampir 200 jenis teman-teman. Jadi jangan khawatir. Cuma masalahnya gimana sih cara milihnya? Bu Ulta punya Kalau ke mahasiswa yang sering saya singgung sih ya pasti jangan sampai
milih jurnal yang ya emang lama gitu ya, karena Mhm. kan kita juga butuh gitu kan. Kalau mau gampangnya, mau cepetnya, mau lihat dia responsif atau enggak, itu kan Mhm. di setiap jurnal itu kan suka ada kontak dari si pengelola jurnal Mhm. gitu. Itu bisa kadang dia malah meletakkan nomor WhatsApp-nya gitu, ada nomor WhatsApp ataupun ada email. Nah, itu bisa dihubungin dulu tuh. Bisa kita lihat nih dia responsif atau enggak sih gitu. Kadang-kadang kalau misalnya nggak responsif bisa aja nanti kan paper kita ya udah dinanti-nantiin gitu. Nah itu, mungkin dari situ dari awal responsif atau tidak itu bisa kita lihat ya, bisa kita tanyakan gitu. Mungkin juga bisa kita tanyakan ke si pengelola jurnal tersebut, apakah misalnya dia edisi berikutnya, edisi misalnya di bulan Juni ya, apakah edisi bulan Juni tersebut masih ada slot atau tidak gitu. Kalau misalnya, udah penuh, apakah nanti, edisi berikutnya masih ada atau tidak. Nah itu bisa kita tanyakan gitu. Jadi kita bisa kira-kira ini akan diletakkan atau dipublikasikan kira-kira untuk edisi keberapa. Tuh, kalau misalnya lama, jawabnya atau responnya ya lebih baik pindah ke jurnal berikutnya. Itu sih Bu Bet, kalau untuk yang dari awalnya ya. Hmm. Ya, betul betul. Itu cara ini ya, cara yang bisa kita usahakan kan. Kadang kalau nggak kenal dan nggak tahu infonya kan kita bingung. Jadi kalau udah langsung nanya ke pengelola jurnalnya dan fast respon ya positif tanggapannya, berarti kita bisa. Kalau misalkan sudah penuh ya kita cari yang lain begitu. Baik, ada lagi kah teman-teman yang mau ditanyakan? Hmm, tadi jangan lupa isi presensinya. Saya post ulang ya. Gimana mungkin kalau dari sekarang sudah bisa ya kalau masih ada waktu misal masih di semester 6 atau semester 4 itu mungkin masih ada waktu untuk publikasi karena kan kita nggak dibatasin kapan publikasinya ya Bu Bet untuk Betul. yang penting kan selama perkuliahan kita memiliki satu publikasi gitu. Jadi tidak harus menunggu sampai semester 7 atau semester 6 gitu untuk melakukan publikasi. Itu kalau selama masih ada waktu mungkin juga ketika untuk publikasinya karena memakan waktu ya silakan. Betul betul. Jadi kalau misalkan sekarang mulai dari semester 2, oh ini ada pertanyaan dari Wahyu lagi. Oh, berhubungan dengan publikasi. Oh ini. Oh oke. Ya, Wahyu nemu aja. Oke, ini itu dulu. Oh, oke, mungkin teman-teman juga biar ngeliat ya. Coba yang di share Wahyu barusan itu adalah dulu tuh kami menulis atau membuat ini. Dulu tuh membuat ini di tahun 2000 untuk 2016 kalau nggak salah ya. Jadi saat itu posisinya karena sangat mepet dengan target ya. Ini tuh dulu tahun berapa ya? Coba nanti ada propertiesnya gitu mungkin ya. Jadi ini tuh belum yang terbaru ya teman-teman. Ini tuh dulu 2 tahun yang lalu kayaknya untuk persiapan teman-teman 2016 dan 2017. Jadi saya minta bantuan ke himpunan saat itu untuk merekap yang dari Sinta. Jadi kan tadi yang disampaikan Bu Ulta udah yang terbaru nih ya. Jadi Anda masuk Sinta terus klik jurnal. Di sini semua ada Sinta. Cuma karena dulu kita butuh cepat, jadi saya minta bantuan untuk merekap semua yang terindeks Sinta. Kalau yang di depan ini dulu random sih ya, maksudnya yang kita tahu, yang sering kali teman-teman dosen dan juga mahasiswa yang sudah pernah publish kita data. Submission itu berarti apakah bayar sebelum submit, kebanyakan sih gratis, tapi kalau publikasi kalau sudah lolos dia baru bayar gitu. Nah ini Sintanya, terus ini webnya gitu. Nah ini bahasanya apa, terus bulan terbitnya kapan, lalu apakah ada catatan kursus. Nah dilanjutkan ke Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dan ini ada dulu
waktu 2020 nih ya berarti ya, untuk angkatan 2016 kita coba kawal teman-teman yang sudah submit di jurnal apa. Berharap tidak menumpuk di satu jurnal tersebut. Misalkan contoh ya, di Jiko ini ada 12 orang. Jadi tidak direkomendasikan ke sini. Coba cari yang lain. Nah, dulu kita coba kawal kayak gini karena khawatir kagok ya, karena masih pertama-tama untuk ada syarat seperti ini. Jadinya kami mengawal gitu ya, mengawal. Misalkan nih ya, Alfanda dia jurnal tujuannya ke sini, linknya ini. Nah, sekarang capaiannya berapa? Jadi kita bisa lihat usaha dari teman-teman seangkatan saat itu, 2016. Nah, saya yakin info ini bukan yang update ya, maksudnya yang belum diupdate lagi di 2023. Cuma sepertinya nggak terlalu beda gitu ya. Misalkan contoh ya, di jurnal Sinta 4, kita bisa tahu masa terbitnya jurnal tersebut sama linknya gitu. Walaupun pasti yang paling terbaru di sini ya. Misalkan Anda masuk di jurnal ini, lalu Anda langsung cari filter Sinta 4 gitu. Terus di sininya diklik engineering gitu. Maka dia akan terfilter sendiri gitu ya. Misalkan jurnal Sains Informatika. Atau akan ada banyak yang lain gitu ya. Coba kita bandingkan yang ada di sini ya. Misalkan Jire, kita coba cari di sini. Apakah masih Sinta gitu. Oh, ini nggak masuk nih ya. Atau kita lihat di jurnalnya. Jadi itu dulu tuh digunakannya, ini Sinta ya, Sinta 4. Berarti namanya, kayaknya nama yang di sini filternya dimatiin dulu. Terus kita cari sort. Nah, contoh misalkan tadi ya, satu ini yang saya uji cobakan. Jadi teman-teman biar, tadi kan Wahyu bingung bacanya ya. Misalkan Jire, Sinta 4, ini linknya, bahasa Indonesia April dan November gitu. Nah, teman-teman sebenarnya saat buka di jurnal bisa lihat about jurnal. Terus di situ ini ada informasinya. Ini ada kode etik Anda baca, plagiarismenya juga dibaca. Terus kita bisa lihat terkait submissionnya. Nah, ini ada Mendeley, jadi tadi yang disampaikan Fulta. Ini template-nya kalau Anda mau nulis ke sini, maka download jurnal template-nya. Terus di sini ada, biasanya tuh ada waktu publikasi. Atau bisa lihat di arsip gitu, ini April dan November. Berarti benar ya, masih relevan April dan November. Begitu Wahyu penjelasannya. Jadi boleh ini tetap di teman-teman akses gitu. Cuma kan kalau yang sekarang karena tidak terlalu tidak, mungkin nanti kita tambahkan yang sudah publish ya. Ini kan teman-teman dari angkatan 2015, 17 gitu. Nah, paling akhir 17, belum diupdate lagi. Dari evaluasi akreditasi kita kemarin ya untuk informatika sudah sangat banyak gitu, berarti kan setiap lulusan pasti punya satu. Nah, misalkan teman-teman bisa jadi ide gitu ya, bahwa judulnya kayak apa sih, misalkan tadi ada yang nanya apakah boleh perbandingan atau boleh yang apa. Kalau misalkan kelas misalkan pernah publish itu di jurnal tertentu, misalkan di Intekom gini atau Cisakti atau jurnal sains komputer dan sebagainya. Ini bisa jadi kayak oh kak kelas saya lolos loh di Sinta 4 gitu. Berarti Anda bisa optimis, bisa juga gitu. Ini juga ada yang di Sinta 3. Dan ada juga yang kemarin bersama dosen ke Ki 3 gitu, Scopus. Oke Wahyu, gitu mungkin ya. Coba saya stop. Jadi yang tadi disampaikan Wahyu itu ya untuk tahun 2020 karena saat itu tuh pertama banget gitu ya. Untuk kesini, semakin kesini kita pakai cara-cara yang lain pendekatannya.
Jadi nggak yang terpusat. Jadi teman-teman boleh menggunakan banyak cara gitu ya. Kalau khawatirnya tadi sheet yang dibagikan tadi itu ada beberapa informasi yang belum update gitu. Ada juga yang jurnal yang di situ belum tertulis tapi sekarang udah Sinta gitu. Atau bahkan naik Sintanya yang dulunya Sinta 4 jadi Sinta 2 gitu. Itu juga ada. Gitu sih. Mungkin nanti yang ada di sini bisa jadi relawan untuk membantu mengupdate juga sangat dibutuhkan sih. Cuma kalau misalkan yang tadi dan yang ada di Kemdikbud tadi sudah sangat lengkap gitu ya, Anda bisa pakai dari sumber tadi. Gitu. Gitu Wahyu ya. Dan teman-teman langsung banyak banget yang akses ke sheet tadi. Bisa lihat. Nanti mungkin bisa ditambahkan dari uh, publikasi mahasiswa yang sudah ada gitu. Jadi teman-teman yang sedang menulis jadi semakin semangat. Oh Kak, kelas lebih disarankan langsung cek di website Sinta aja ya. Iya sih gitu. Karena yang update ya. Kalau tadi yang di sheet itu kan versi 2020. Dan boleh yang dua-duanya ya. Maksudnya misalkan karena bingung mau ngecek yang mana, Anda bisa lihat di sheet tadi itu. Misalkan tadi yang saya contohkan ada Jile, Sinta 4. Terus ternyata dicek, oh ternyata sama nih. Berarti kan benar gitu. Gitu sih. Yang perlu teman-teman dicek lagi tentang publikasinya itu bulan apa, sekarang bulan apa, apakah perlu ada biaya, bayarnya berapa itu juga perlu dipertimbangkan. Gitu mungkin ya. Soalnya kalau lihat langsung ke Sinta, saya yakin teman-teman ini sih ya, saking banyaknya jadi mana duluan nih yang dicoba gitu ya. Boleh nanti akan kita sampaikan, kita umumkan list dari publikasi mahasiswa yang sudah pernah ada di ini ya untuk syarat 7 SIM. Oke, ada tambahan Bu Ulta? Oke, kayak saya rasa sih cukup. Yang penting semangat untuk mau mulai menulis, karena yang namanya mau mulai itu mungkin akan agak berat. Cuman kalau kita sudah mulai, itu akan terasa ringan. Gitu. Apalagi kalau bisa bareng-bareng itu bagus lagi. Nanti bisa ganti-gantian tadi ya, seperti Bu Beta bilang. Betul. Semangat lulus tepat waktu. Iya. Masih untuk semester ini kita berakhir di Agustus 2023 ya, teman-teman. Jadi ada waktu. Jadi selain yang semester 8 untuk mengerjakan tugas akhirnya, publikasinya juga perlu diamankan. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Silakan. Ya, cukup kayaknya kali Bu Bet. Oke, sip. Kalau misalkan dirasa cukup, kita akhiri gitu ya untuk momen sharing session hari ini. Terima kasih banyak untuk Bu Ultah atas waktunya menyampaikan tentang bagaimana sih publikasi artikel ilmiah tersebut, dan teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir ini yang ya menggunakan waktu liburnya untuk update dan juga mendengarkan sharing session kali ini. Semoga agenda ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa diisi presensinya, feedbacknya, dan usulannya apa untuk sharing session selanjutnya. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ultah. Terima kasih Bu Beta. Terima kasih semuanya.